mau apa? Sekolah itu mengajarkan kita jadi bodoh. Karena semua harus bagus di sekolah itu. Gurunya aja ada 5, 6, 7. Matematika gurunya beda, bahasa Indonesia beda, agama beda, IPA beda, IPS beda. Anak kita harus bisa semuanya. Kalau mau adil, gurunya satu. Ayo ajarin semuanya. Gurunya aja nggak bisa ngajarin semuanya. Tapi ngarepin anak kita bisa semuanya. Itu udah nggak masuk akal. Negara yang SDM-nya rendah, seperti negara kita, itu jadinya ekstraktif. Apa itu? Jadi butuh ngambil dari ngeraup. Cuma nyari duitnya caranya ngeraup doang. Kalau SDM-nya tinggi, seperti Amerika, bisa bikin Nvidia, bikin Google, bikin Meta. Indonesia itu pasti kalau ditanya konglomerat dari mana? Batu bara, infrastruktur, ekstraktif. Nah, gue pengen negara ini negara yang SDM-nya bisa maju. Karena pendidikan ini adalah roda pertamanya. Ketika pendidikan jalan, ya kan, orang-orang SDM-nya jadi pintar, mereka punya skill. Mereka punya skill, mereka bisa berinovasi lebih. Mereka berinovasi lebih, bisa bikin bisnis-bisnis yang seperti tadi, Nvidia, Google, Meta, segala macam. Iya, bisa macam-macam. Setelah itu jadi, capital marketnya jalan, pasar modalnya jalan. Dan ini jadi negara maju. Supaya negara itu harus maju kan teman-teman tahu ya, selain ekonomi, ya SDM kita harus terus meningkat gitu. Kemampuan pemahaman masyarakat juga harus meningkat. Dan kemampuan masyarakat untuk memahami permasalahan, kemampuan kognitifnya, penalarannya, logikanya juga harus naik. Nah kalau ini bisa naik, maka pertumbuhan ekonomi 6-7% itu bisa kita kejar. Dan waktunya tidak banyak Bapak Ibu. Misalnya Jepang. Jepang itu negara tua, lebih banyak orang tuanya daripada anak mudanya. Tapi mereka melandai ketika pendapatan per kapita mereka menyentuh angka 30.000. Nah Indonesia kalau hal kayak gini nggak kita pikirin, kita bisa tua dulu sebelum kaya gitu. Dan bonus demografi yang selama ini dibicarakan akhirnya menjadi beban demografi. Untuk itulah yang namanya pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Masalahnya di Republik ini adalah pendidikan yang berkualitas itu masih jadi barang yang mewah. Pembahasan kali ini soal manajemen sumber daya manusia. Kita akan kupas tuntas. Tadi sudah disaksikan video bagaimana kata Deddy Corbuzier. Apakah menurut kamu itu benar? Juga dibahas oleh Timothy Ronald. Apakah menurut kamu itu benar? Dan dibahas oleh Ferry Irwandi. Selengkapnya kita kupas secara pelan-pelan di sini. I don't give a fuck, not one, not two. Your mouth ain't written no room in my mood. You got a problem, that problem is you. I don't give a fuck, and that's the truth. Secara bahasa, manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola tenaga kerja agar mampu memberikan kontribusi optimal kepada organisasi. Kalau dalam fungsi manajemen SDM, yaitu untuk melakukan perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Di dalam sumber daya manusia itu, ada yang disebut dengan human capital. Dan ini adalah modal dasar untuk aktivitas lebih efektif dan efisien. Dan apa itu human capital? Sini, kita jelasin. Human capital atau disebut modal manusia adalah konsep yang memandang manusia bukan sekedar tenaga kerja, tetapi aset yang memiliki nilai ekonomi, karena pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas, kesehatan, dan kemampuan yang dimilikinya. Maknanya, bayangkan sebuah perusahaan memiliki gedung yang megah, mesin yang canggih, modal miliaran rupiah. Namun, jika tidak ada karyawan yang mampu mengoperasikan mesin, mengambil keputusan, atau menciptakan inovasi, semua aset tersebut tidak akan menghasilkan nilai. Artinya manusia adalah aset yang menghidupkan aset lainnya. Itulah makna utama dari human capital. Contoh sederhananya gini, misal ada dua toko yang menjual produk yang sama. Toko A memiliki pegawai yang ramah, cepat melayani, dan pandai menawarkan produk. Dan toko B memiliki pegawai yang kurang terampil dan tidak peduli pada pelanggan. Walaupun produk dan harganya sama, toko A cenderung memperoleh penjualan yang lebih tinggi. Lalu mengapa disebut dengan kapital atau modal? Karena kemampuan manusia dapat diinvestasikan dan menghasilkan manfaat di masa yang akan datang. Contohnya, pendidikan meningkatkan pengetahuan, pelatihan meningkatkan keterampilan, sertifikasi meningkatkan kompetensi,
dan pengalaman meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Semua investasi tersebut merupakan seseorang menjadi lebih produktif dan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, human capital adalah nilai yang dimiliki seseorang melalui pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemudian kesehatan dan karakter yang membuatnya mampu menciptakan produktivitas serta memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Begitu. Semoga ini bermanfaat. Kita kalau mau kupas lebih lanjut, komen mau bahas apa dalam manajemen SDM ini.